ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Tapi kalau secara kelembagaan memang itu challenging gitu, bisa meretain atau merekrut orang-orang yang bagus gitu. Sementara kan di lembaga penelitian yang saya pahami dari teman-teman yang bekerja di lembaga yang sama adalah turnover-nya tuh tinggi. Ya, di luar sana itu banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin punya atau ingin mewujudkan cita-citanya menjadi kayak Mbak Dinda. Apa sih susahnya? Berjuang lalu kemudian ya kita ngomong sebagai perempuan, berjuang lalu kemudian mencapai PhD. Apa hal terberat dalam proses itu? Sharing ini kan ini penting sekali. Di luar sana pasti banyak orang yang pengen juga seperti Mbak Dinda, yang juga ingin sukses. Iya, senang sekali bisa berbagi soal hal itu. Pertama, kalau kita bicara pengalaman perempuan dan pengalaman gender lainnya, setiap kita individu punya pengalaman yang berbeda-beda ya, Bung Sebas. Saya merasa cukup beruntung karena untuk urusan pendidikan orang tua saya tidak melarang. Misalnya harus nikah dulu gitu, nggak. Mungkin mereka akan bertanya, sekolah berapa lama nih PhD? 4 tahun lah ya, lama juga ya. Tapi nggak dilarang, karena buat mereka ya udah, setelah selesai sarjana, tanggung jawab sudah selesai, sisanya saya cari beasiswa. Oh, jadi orang tua itu membiayai sampai S1? Sampai S1. Jadi S2, S3 itu udah berjuang sendiri? Udah berjuang sendiri, dan alhamdulillah karena saya dapat beasiswa gitu. Dan mungkin catatan kalau berbagi tips aja, kalau beasiswa itu bukan hanya soal kita pinter ya. Perlu ada kegigihan karena kita perlu ngurus nih persyaratan administrasi, sebagainya, punya referensi, punya proposal yang bagus, dan benar-benar mempersiapkan untuk itu, termasuk mencari sekolah-sekolah di sana. Kalau tantangan secara sosial sih nggak ada, karena buat saya itu pilihan ya gitu. Buat beberapa orang mungkin pilihannya di usia sekian dia harus menikah. Tapi kalau buat saya at that time saya pengen sekolah gitu. Makanya teman saya cuma bilang, kalau suka banget sekolah gitu kan. Coba saya bilang ya udah, saya menikmati itu, dan tidak ada hambatan yang cukup berarti ya. Artinya kadang-kadang kan hambatan terhadap perempuan itu agak sulit ketika berbicara di lingkungan sosial. Betul. Entah dengan relasinya dengan orang tua, keluarga, atau suami atau pasangan yang mungkin menginginkan jangan sekolah dulu lah gitu, atau sekolahnya nanti kalau sudah punya anak gitu. Tapi saya juga melihat bahwa banyak teman-teman saya yang perempuan, ibu rumah tangga, PhD, dia membawa keluarganya. Jadi itu seharusnya untuk teman-teman yang mendengar di sana, teman-teman perempuan, jika Anda punya support system secara sosial yang mendukung, ya semoga itu juga membantu langkah untuk mencapai pencapaian yang lebih baik. Artinya ini butuh kerjasama gitu, Bung Sebas. Dan effort yang betul ekstra lah ya. Iya. Ya. Nah, sekarang menjadi seorang peneliti, apa suka dukanya menjadi seorang peneliti? Menjadi peneliti itu nggak pernah terbayang sebenarnya saya menjadi peneliti gitu. Oh gitu? Nggak pernah. Jadi mungkin jadi setelah apa? Ini accident atau accident. Jadi dulu tuh pokoknya kepikirannya sempat berpikir ingin masuk Kemlu karena HI, tapi nggak pernah juga. Tapi masuk di lembaga internasional, lalu isunya isu politik Indonesia, yang sebenarnya awal saya pikir aduh saya tuh skripsi soal perbankan Cina gitu. Kok sekarang kerjaan suruh tentang politik Indonesia gitu kan. Di mana kita bertemu membicarakan soal penguatan parlemen. Lalu ketika masuk TII, sebenarnya setelah keluar dari NDI yang notabene lembaga training, dan saya sudah selesai S2 waktu itu, jiwa ingin menelitinya mungkin secara akademis tuh muncul ya gitu. Sementara NDI adalah lembaga training gitu. Dan buat saya pengen dan ingin melakukan hal yang lebih lewat penelitian. Jadi ada passion di situ. Nah kebetulan ada iklan di koran, nah itu TI waktu itu baru berdiri tuh gitu. Baru seorang sahabat mengirimkan, dia bilang, "Din, kalau tertarik nih," gitu. Dan awalnya juga mikir, aduh peneliti kira-kira pendapatannya berapa? Ya. Kan paling nggak gitu, ada trade-off, ada trade-off gitu. Cuma memang bos saya bilang, kalau mau kaya jangan jadi peneliti, tapi artinya ada kesempatan banyak pengembangan diri atau lewat proyek-proyek penelitian, program yang sebenarnya enriching. Jadi nggak melulu hal yang sifatnya
uang ya, sifatnya nominal, tapi kita kaya Betul. secara pengalaman. Dan kita lebih dianggap, ya maksudnya dalam artian gini, ketika kita bertemu stakeholder yang lain, apakah itu pemerintah atau LSM, donor, dianggap karena memang apa kita bicarakan berdasarkan data dan fakta ya Bung Sebas, dan kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat dalam konteks yang dalam konteks kebijakan gitu di Indonesia misalnya seperti itu, dan menyenangkan sebenarnya sih. Oh gitu ya. Sukanya, dukanya? Tadi dukanya apa? Dukanya tuh tantangan di resources. Dukanya uang sedikit gitu. Tantangan di karena sekarang saya dalam posisi mengelola lembaga ya, tidak mudah juga mendapatkan filantropi, dukungan secara keuangan untuk mendukung lembaga operasional secara operasional. Jadi bukan per project aja. Kalau per project selama ini sih kita masih bisa tackle gitu, artinya lewat proposal, lewat kegiatan, lewat jaringan. Tapi kalau secara kelembagaan memang itu challenging gitu, bisa meretain atau merekrut orang-orang yang bagus gitu. Sementara kan di lembaga penelitian yang saya pahami dari teman-teman yang bekerja di lembaga yang sama adalah turnover-nya tuh tinggi, karena biasanya ya apalagi generasi sekarang tidak akan lama nih di satu tempat, dan mereka memang senang paling setahun baru sekolah. Tapi buat saya feel free aja, itu kan tergantung kontraknya seperti apa. Seperti itu sih, bagaimana bisa memotivasi orang-orang, karena penelitian itu kan bukan untuk semua orang ya, dalam artian tidak semua orang juga suka meneliti seperti itu. Tapi ya iya sih, saya pikir tantangannya adalah lebih di resources dan di kesempatan mana kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang lebih luas dan lebih impactful gitu. Apa sih pentingnya riset itu? Nah ini permasalahan ya, kalau kita tahu Milton Friedman itu kan penerima Nobel di bidang ekonomi. Nah dia mengatakan kalau kebijakan itu jangan dinilai dari intensinya. Jadi kalau pemerintah bilang intensinya baik, tunggu dulu, kita harus curiga. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.